Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Salawat dan salam pada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwafillah, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas yaitu tentang i'tikaf. Yaitu i'tikaf di sini memiliki makna secara bahasa dan juga secara istilah. Yaitu makna secara bahasa, i'tikaf ini adalah berarti menetap. Yaitu menetap pada sesuatu, itu adalah makna secara bahasa. Secara istilah, i'tikaf ini adalah berarti menetap di masjid, yaitu dengan tata cara yang khusus, disertai dengan niat. Ini yang disebutkan oleh para ulama makna i'tikaf, yaitu secara bahasa dan istilah. Kemudian dalil syar'i daripada i'tikaf, yaitu Ibnul Munzir rahimahullah mengatakan para ulama sepakat bahwa i'tikaf itu adalah sunnah hukumnya, yaitu tidak wajib, dan kecuali seseorang dia bernazar, yaitu bernazar untuk beriktikaf, maka hukumnya menjadi wajib. Sebagaimana salah satu dalil yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu an, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan 10 ayyam. Falamma kana al-'am alladhi qubida fihi i'takafa 20 yawman. Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu biasa beriktikaf pada bulan Ramadan selama 10 hari. Namun pada tahun diwafatkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau yaitu beriktikaf 20 hari. Maka ini yang disebutkan di dalam hadis yang sahih. Kemudian waktu i'tikaf ini yang paling afdol, yang lebih baik adalah di akhir-akhir Ramadan. Yaitu terutama 10 terakhir di bulan Ramadan ini waktu yang paling baik. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu menyebutkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashrul awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah, thumma i'takafa azwajuhu min ba'dih. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan hingga wafatnya beliau. Kemudian istri-istrinya yaitu mengikuti untuk beriktikaf setelah kepergian beliau, setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu beriktikaf pada 10 hari terakhir, yaitu di bulan Ramadan. Tujuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 terakhir bulan Ramadan adalah untuk mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Ini yang disebutkan oleh para ulama dan juga yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kesimpulan hadis-hadis yang sahih. Kemudian yaitu selain untuk mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar, sehingga mudah untuk bermunajat kepada Allah dan juga banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berzikir dan melakukan amal-amal ibadah yang lainnya. Kemudian i'tikaf ini adalah dilakukan di masjid. Di masjid, di rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Tetapi janganlah kamu campuri mereka sedangkan kamu beriktikaf di dalam masjid. Yaitu Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 187. Ini yang disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga istri-istri beliau radhiyallahu anha, melakukan i'tikaf itu adalah di masjid dan tidak pernah melakukan i'tikaf yaitu di rumahnya. Kemudian Ibnu Hajar rahimahullah juga mengatakan para ulama sepakat bahwa disyariatkannya melakukan i'tikaf ini yaitu adalah di masjid. Kemudian termasuk wanita juga boleh melakukan i'tikaf, dan juga i'tikaf ini dilakukan di masjid manapun diperbolehkan. Masjidil Haram, Mekah, Madinah ataupun masjid di seluruh dunia. Kemudian juga menurut kebanyakan para ulama, i'tikaf ini disyariatkan di seluruh masjid karena keumuman firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan yaitu dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah tadi.
Kemudian Imam Bukhari juga rahimahullah yaitu membawakan bab dalam kitab sahihnya yaitu iktikaf pada 10 akhir bulan Ramadan dan iktikaf di seluruh masjid. Nah, ini berarti Imam Bukhari juga membuat satu bab bahwasanya beriktikaf di seluruh masjid. Kemudian juga menyebutkan yaitu disyaratkannya masjid tanpa dikhususkan masjid-masjid tertentu yang dijelaskan oleh Imam Bukhari di dalam kitabnya. Maka para ulama juga yaitu selanjutnya berselisih pendapat masjid apakah yang dimaksud, yaitu masjid seperti apa yang dimaksudkan oleh para ulama. Apakah masjid biasa yang dijalankan sholat jamaah 5 waktu, ataupun juga masjid jami yang diadakan sholat Jumat saja. Di sana terjadi khilaf di antara para ulama. Maka Imam Malik juga mengatakan bahwa iktikaf boleh dilakukan di masjid mana saja, yaitu asal ditegakkan sholat 5 waktu. Berarti tidak mensyaratkan sholat Jumat. Karena keumuman hadis di dalam bahkan keumuman ayat Allah Subhanahu wa taala, wa antum aakifuna fil masajid. Dan kalian itu adalah beriktikaf di masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yaitu juga menjadi pendapat Imam As-Syafi'i. Namun Imam As-Syafi'i juga rahimahullah menambahkan syarat, yaitu masjid tersebut diadakan juga sholat Jumat. Ini yang ditambahkan oleh Imam Syafi'i, syaratnya diadakan sholat Jumat. Tujuannya di sini agar ketika melaksanakan yaitu iktikaf tidak perlu keluar dari masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Kenapa disyariatkannya di masjid? Yaitu ditegakkan sholat jamaah. Ibnu Qudamah rahimahullah juga mengatakan sholat jamaah itu adalah wajib bagi laki-laki. Jika seorang laki-laki hendak melaksanakan iktikaf, tidak berdiam diri di masjid, yang tidak ditegakkan sholat berjamaah, maka bisa jadi yaitu ada dampak negatifnya. Dampak negatif yang pertama meninggalkan sholat jamaah, yang hukumnya itu wajib bagi sebagian para ulama. Kemudian juga yaitu yang kedua terus menerus keluar dari masjid tempat iktikaf. Dan ini yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah. Kemudian juga selain itu juga iktikaf ini bisa dilakukan oleh laki-laki dan juga wanita, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu mengizinkan istri beliau sallallahu alaihi wasallam untuk beriktikaf. Seperti di dalam hadis yaitu Aisyah radhiyallahu an, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan wa idza shallal ghada dakhala makanahu alladhi i'takafa fihi. Qala fasta'danathu Aisyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa beriktikaf pada bulan Ramadan. Apabila selesai dari sholat subuh, beliau masuk ke tempat khusus iktikaf beliau. Dan Yahya bin Sa'id radhiyallahu anhu mengatakan, kemudian Aisyah radhiyallahu anha meminta izin untuk bisa beriktikaf bersama beliau. Maka beliau pun mengizinkannya. Nah, maka ini salah satu dalil dari diperbolehkannya iktikaf bagi wanita. Namun wanita boleh beriktikaf dengan yaitu di masjid dengan 2 syarat. Syarat yang pertama itu adalah minta izin terhadap suaminya ataupun juga kepada yaitu walinya. Yang kedua tidak menimbulkan fitnah. Itu yang disyaratkan oleh para ulama. Maka juga lama waktu berdiam di masjid yaitu beriktikaf ini di sana para ulama sepakat iktikaf tidak ada batasan waktu, yaitu maksimalnya kapan saja. Namun mereka berselisih pendapat berapa waktu minimal yang dikatakan beriktikaf di masjid. Maka para ulama mensyaratkan iktikaf harus disertai dengan puasa, maka waktu minimalnya adalah sehari. Itu yang disyaratkan oleh sebagian para ulama. Tetapi ulama yang lain mengatakan bahwa diperbolehkan kurang dari 1 hari. Namun tetap disyariatkan puasa. Imam Malik juga mensyaratkan minimal 10 hari. Imam Malik juga memiliki pendapat yang lainnya minimal 1 ataupun 2 hari. Sedangkan bagi ulama yang tidak mensyaratkan puasa, maka waktu minimal dikatakan adalah beriktikaf adalah selama dia sudah berdiam di masjid dan di sini tanpa dipersyaratkan harus duduk di masjid. Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama, banyak pendapat-pendapat di antara para ulama tentang yaitu tentang lamanya beriktikaf di masjid. Kemudian juga termasuk dalam permasalahan ini iktikaf tidak dipersyaratkan untuk puasa, hanya disunnahkan yang disebutkan oleh para ulama. Menurut
jumhur ulama, kebanyakan para ulama. Kemudian iktikaf ini juga tidak ada batasan waktu minimalnya, artinya boleh cuma sesaat di malam ataupun siang hari saja. Imam Al-Mardawi rahimahullah mengatakan bahwa minimal dikatakan iktikaf pada iktikaf sunnah atau iktikaf yang mutlak adalah selama disebutkan berdiam diri di masjid. Nah, maka ini yang disebutkan iktikaf. Kemudian hal-hal yang membatalkan iktikaf yaitu keluar dari masjid tanpa ada syarat, tanpa ada alasan syar'i, dan tanpa ada kebutuhan yang mubah diperbolehkan yang sangat mendesak. Ini juga yang dapat membatalkan iktikaf dengan niat iktikafnya. Maka termasuk juga yang dapat membatalkan iktikaf itu adalah dia berhubungan dengan istrinya ataupun berjima dengan istrinya. Ini juga yang membatalkan iktikaf sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah. Kemudian juga yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan iktikaf ini adalah 10 terakhir di bulan Ramadan sampai ini iktikaf yang sunnah. Kemudian juga termasuk setelah akan diwafatkannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf 20 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka kalau kita lihat adab iktikaf, hendaknya ketika beriktikaf seseorang ini menyibukkan diri dengan melakukan ketaatan kepada Allah seperti berdoa, berzikir, berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memperbanyak baca Al-Quran, mengkaji hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dimakruhkan menyibukkan diri dengan perkataan dan perbuatan yang tidak bermanfaat dalam beriktikaf. Semoga yaitu di bulan Ramadan kita dapat beriktikaf yaitu karena Allah Subhanahu wa taala, ataupun juga di hari-hari yang lain selalu yaitu kita berdiam diri di masjid untuk berniat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.